Myanmar, Indonesia. Tanggal berapa tuh ya? Tanggal 9. Sekarang tanggal 9. Hari ini, malam ini. Kata lu besok. Nah, tanggal 9 Myanmar, Indonesia. Terus Nggak berharap lebih, Cuk. kenapa bisa nggak berharap lebih? Myanmar, ya intinya bukan level lah. Dari segi lawan, dari segi kualitas pemain, berat, Cuk. Myanmar lawan kita, meskipun kita tuh tim muda, agak berat sih kayaknya mereka menang lawan kita. Dari pertemuan terakhir kita cuma kalah 2017, kita kalah di Jakabaring kalau nggak salah, kalah 3-1 zamannya Luis Mia. Iya, itu sebelum Asian Games itu. Sebelum Asian Games. Jadi prediksi Indonesia akan menang, cuma nggak, karena pemain muda, Pemain yang belum berpengalaman lah Ya. di ajang-ajang internasional ya kan. Ajang internasional, tapi ya kita tunggu aja kan racikannya Sintayong gimana, apakah bisa berbuat banyak di Piala AFF dengan skuad rata-rata umur 22 tahun. 22 tahun ya. Ya, itulah makanya buat kesempatan anak-anak muda kita kan yang umur segitu, kasih kesempatan buat ikutin ajang internasional buat jadi experience dia kan nanti ke depan. Ya, sebenarnya bagus itu, Cuk. Jenjang. Iya. Yang muda ini kan nanti dipromosi ke Piala Asia U20. Ya, itulah makanya mereka yang kuat-kuat Piala AFF itu penting, cuman ya dilihat lagi lah. Masalahnya kan tidak masuk kalender FIFA, agak berat juga kalau nurunin skuad utama. Yang pertama dari klub pasti keberatan, soalnya yang gaji mereka tuh klub, walaupun dia main di timnas tetap gaji kan dari klub mereka gitu loh, selama kontrak gitu kan. Jadi klub merasa keberatan kalau nggak pas di jadwal FIFA. Ya itu makanya nikmatin aja lah kalau AFF itu, jangan terlalu berharap lebih, juara bonus gitu loh. Yang penting kasih kesempatan mereka yang sudah masuk skuad timnas cuman jadi cadangan, pengangkat bangku cadangan kayak di Kambuaya, bisa lah dimasukin mereka. Terus siapa kiper lapis 2-nya si Nadio Masih bisa main lah ya. iya masih bisa main, itu kan Hernando juga masih bisa main ya. Hernando masih bisa masuk, nggak masalah. Tapi dengan skuad yang ada ini, Cuk, dengan kebanyakan U20, ya kebanyakan pemain-pemain muda lah, artinya target juara kayaknya susah, Cuk. Masih ada Thailand, masih ada Vietnam, masih ada Malaysia juga. Tapi bagus sih untuk unjuk gigi, itu bagus sih pemain muda kita ini, Cuk. Iya itu makanya IAFF pun jangan terlalu berharap lah, apalagi yang gembar-gembor kita harus juara. Pencapaian kita udah tinggi loh, Piala Asia udah kita masuk Piala Usia dari semua usia kan, terus bisa lolos Liga 3, satu-satunya tim nasional dari Asia Tenggara kan, dan kita punya kesempatan itu lolos ke Piala Dunia, masih terbuka lebar. Makanya AFF jangan terlalu dibangga-banggain, hanya pakai tolak ukur aja ya. iya buat intinya buat sparring aja lah, buat kasih kesempatan mereka yang belum punya kesempatan di tim skuad utama kan, kualifikasi Piala Dunia, kasih mereka biar nanti yang pas bulan Maret kita ketemu Australia dulu main di away kita, terus main di Bahrain kita nggak Bahrain di sini, Cuk.
Bahrain Iya, home kan? Australian away, Bahrain home. Bahrain home. Sama China lagi satu, Jepang kita ke Tokyo. Jepang kita ke Tokyo. Itulah. Tapi kalau dari sisi squad, anggap juara jangan aneh, hanya sekedar piala AFF. Keren ngapain dulu? Iya, ngapain lah? Bukan jadwal. Udah masuk kalender FIFA loh. Ngapain juga loh? Tapi kalau juara udah dapat poin 13 tuh. Bukan masalah poin ya, iya kalau juara poin, cuman kan kayak lu punya barang berharga gitu, terus lu punya misalnya lu beli jam mahal nih ratusan juta, terus lu bawa pakai ke sawah gitu, emang lu mau? Lu pakai jam nih, Baru jam mahal lah. jam baru mahal, terus lu pakai ke sawah gitu, Jangan make lu sense lah. kata enggak sama Make aja sense. kayak gitu, ibarat gitu lu punya squad mewah tapi lu mainin nih di kompetisi yang nggak diakui FIFA, ibaratnya gitu. Sayang. Tapi banyak netizen di situ. Kita harus juara AFF, kita harus juara AFF. Sama komentator sebelah ini cuy. Juara mah bonus gitu, yang penting kita konsisten aja. Masuk semifinal aja sebenarnya udah bagus dengan squad sekarang. AFF kan gak usah muluk-muluk, menang ya bonus, percuma kalau menang main lu jelek Ya, gitu. Nggak terkonsep lagi, nggak Terkonsep. terkonsep ya permainannya gitu loh. tapi selama ini kalau menurut gua Sintayong tanpa pemain naturalisasi tampaknya juga akan sulit cuy. Ya kenapa sulit? Emang karena kita di Indonesia itu gimana ya sistem Pembinaan ya. pembinaannya juga. Dan kelihatan kok mereka yang main AFF nanti passing juga udah berantakan. Ya, Gitu ya, loh. ya. Kecuali yang Sintayong megang timnas Jepang, timnas Irak yang udah pembinaannya bagus, pasti juga bagus. Percuma lu datengin Guardiola pun datang. Guardiola kalau lu nggak bisa passing pemain lu, Ya. pemain lokal lu bisa passing, ibarat begitulah. Minimal hal dasar lu udah di luar kepala, makanya kayak Jepang, Korea, Irak, Australia itu main bola dasarnya passing, matang ya. iya passing, visinya ada, nggak ngasal, dapat bola di pressing nggak bingung. Itulah makanya percuma kalau datengin pelatih bagus pun nggak bakal bisa kita bagus. Soalnya mau dari kecil pembinaannya bagus, Sistem jelas. sistemnya jelas, diajarin bener-bener bermain bola, intinya umpan aja lah. Passing itu penting. Cuma lu lari kenceng tapi passing lu nggak nyampe, Ya. lari kenceng tapi udah di depan passing lu nggak nyampe, gitu loh. Kencengan lah, pelanan lah. Tapi gue setuju sama Coach Justin cuy. Lu hebat main bola itu, seandainya ada 20 passing itu nyampe, itu baru lu hebat main bola. Ya 20 passing sekitar 90% lah Ya. atau 18 nyampe, 17 nyampe, 13 gol. Itu makanya Makanya gue setuju sama Coach Justin tuh. itu. Soalnya kan main bola kan ya estimasi lah. Sebenarnya simpel, main bola itu simpel sebenarnya, cuman karena dasar pemain kita ini kan ada tuh, kenapa ada teknik dasar, sama kayak Sintayong dulu awal ngelatih kan, kita masih fisik, dikejar teknik dasar, padahal udah senior tuh Ji. Tapi masih diajarin teknik dasar, makanya itu lambatnya Ji, pembinaan kita ini Ji. Fisik termasuk sebenarnya bagus fisik, Ya. cuman mereka atlet nggak sadar atlet, dari makanan kadang mereka ngasal, dari perhatikan, padahal atlet kan benar-benar soal asupan makannya harus bagus, nggak boleh makan gorengan, minum es lah. Main kita udah lumrah gitu. Gitu. Makanya percuma, habis lu digenjot habis-habisan, fisik habis-habisan, makannya malah berantakan. Ya udah, nggak jadi gitu. Jadi
Tapi kalau kembali ke Sintayong cuy, banyak bilang permainan gitu-gitu aja lah, meskipun udah skuad kayak Piala Asia kemarin, skuad kita udah lumayan wah itu, value nya lebih tinggi dari Irak, lebih tinggi dari Bahrain, Australia pun kita udah setara value nya. Tapi permainan banyak bilang keren, masih gitu-gitu aja. Artinya dengan mayoritas pemain level kelas dunia, meskipun striknya itu masih di bawah pemain-pemain Jepang lah, pemain Liga Inggris, tapi seenggaknya harusnya kita bisa ngelawan sih. Tapi dengan strategi yang condong bertahan. Ya itulah ya, banyak apa ya, kalau gua lihat tuh ibaratkan gini, kita ngambil banyak naturalisasi orang Belanda, Ya, gaya bermain visi misinya sana kan beda sama orang Asia, cara permainannya, cara ininya, kemungkinan itu juga sulit juga. Apalagi Sintayong kan dalam berbahasa susah ya. berkendala. Jadi itu kalau misal mungkin pelatihnya dari kita ngambil dari Belanda, mungkin bisa Filosofinya masih sama ya dia. filosofinya sama gitu loh. Jadi agak mudah juga para pemain ini, cuman ya makanya kita lihat nanti lah ke depannya, semoga aja minimal lolos Ronde 3, ronde 4. ronde 4. Nah, ronde 2 ya ronde 2 apa namanya, Ronde 3 kalau kita finish di urutan 2 udah berarti udah lumayan. lumayan. Tapi jangan terlalu itu Udah terlalu ambisius lah ya. Sintayong 2 tahun lagi kan, iya 2027 2027 ya, 2027 mulai itu pas ketemu Piala Asia lagi lagi sekali kan. dari sekarang. Kita kan tahun depan lolos otomatis nih Nek, Iya otomatis tanpa kualifikasi kan. itulah makanya kan apa ya, sejarah juga Sintayong kan atas sejarah juga, makanya kita harus, walaupun kadang juga strateginya agak aneh, dia pemain yang diturunin juga agak aneh, tapi ya balik lagi ya, dia yang kita sejarah kita kan. Ya. Iya masuk ronde 3 loh, Belum ada pelatih sebelumnya. apalagi dengan poin tertinggi dibandingkan Vietnam sama Thailand. Selama putaran ronde 3 kita masih punya kesempatan nambah poin lagi, Artinya masih bisa ngelawan kan. masih ada perlawanan. Masih ada Apalagi ada perlawanan. pemain baru kayak Ole, itu tambah apa ya, daya gedor Untuk Ole, untuk Pak Erick Thohir, tolong direalisasikan saya sebagai supporter timnas agar Aurelio ini bisa segera bergabung. kalau bisa ya itulah, kita harus punya backup lagi pemain cadangan kayak sayap kiri, sayap kanan. Kita nggak bisa ngandelin Verdong juga kan. Ya. Verdong kalau kita cedera sulit, itu nggak ada penggantinya, Nggak ada coy. pelapisnya, Nggak ada pelapisnya itu susah itu. Kita ngandelin Arhan ya tahu sendiri lah, Arhan gitu, main angin-angin Ya kadang ngedrop juga. iya nggak konsisten. Benar, kita nggak, pemain Indonesia konsisten ya. Kayak Marcelino aja itu pemain nggak konsisten ya, termasuk gitu loh. Overconfident menurut gua. Overconfident. Terlalu overconfident. Ya itulah makanya pentingnya memilih idola tuh kan. Itulah pentingnya milih idola lu Ronaldo, ya udah lah kayak gitu lah nanti lu. Tapi kapasitas kan belum ada cuy. Makanya idola yang bener kayak Messi, lihat aja idola Messi, pemain bola apa banyak tingkah mereka, mainnya bagus tapi nggak banyak tingkah. Tapi gua sama lu beda selera nih cuy. Iya lu, gua tahu Ronaldo gitu loh, main tuh itu attitude yang pertama. Main bola lu masih jago apapun, kalau attitude lu nggak ada, di sama aja gitu. Pas. Itu penting gitu loh. Lu dikritik malah lu balas ya, harusnya lu Profesional. iya harus profesional lah, namanya juga pemain bola kan.
kan, gitu loh. Lu jadi pemain profesional, lu juga digaji. Kalau dikritik ya terima aja, buat masukan kan, buat masukan ya malah dijawab, malah kritik balik. Nah, itu lah itu terpenting. Lama-lama jadi kayak Mudrik yuk. Waktu kenal Mudrik Chelsea. Mudrik Mudrik. Semua kritikan ditanggepin. itulah makanya pentingnya milih idola. Idola Mudrik sampai Ronaldo. Itulah makanya Duduk fans Ronaldo jangan marah. emang itu kenyataan buktinya gitu loh. Milih idola tuh penting karena membentuk karakter itu, karakter permainan, karakter apa namanya, Mental juga. iya kalau mental, karakter cara menanggapi misalkan lu gitu atau gimana, itu penting. Kayak Marcelo contohnya main juga angin-anginan, juga di ospot itu juga pun belum tentu main, tapi di ini udah banyak gaya, selebrasinya sok-sokan ini aduh, gue bilang Agak berlebihan. sebenarnya agak berlebihan Ya sih. lebih tepatnya over confidence sih. Ya betul makanya lu lihat aja tuh main itu idolanya siapa tuh, Messi Bray. Lu lihat aja Bray. Perdong ya, Ya. lu lihat aja pemainnya gitu-gitu. Benar-benar. Ivan Jenner Kelasnya lain ya. kan mau lain kelasnya, beda kelasnya fansnya idolanya Ronaldo sama Messi itu beda kelas coy. Dari situ aja udah kelihatan, cuman banyak mulut doang rata-rata. Tapi gue belajar netral di sini. Iya, gue habisin. Gue paling setuju sama Coach Justin itu. Coach Justin. Iya, setuju. Gitu. Makanya sebenarnya gue suka Ronaldo, bagus. Dia emang apa ya? Dibilang striker yang apa ya? Tajam udah pasti. Tajam pasti. Naluri golnya tinggi. Cuman kalau dibandingin sama Messi, ya jauh bos. Ya kan masing-masing orang punya. Nah, Nah, itu lah. Nyetak gol doang mah bisa. Kalau dengan alasan kerja keras, emang Messi emang nggak kerja keras aja. Percuma lu dikasih bakat tapi nggak kerja keras. Cuman bedanya Messi sama Ronaldo kalau kerja keras dia nge-gym, di videoin lah. Jadi semua tahu. Kalau Messi enggak, ya latihan udah nggak ada kamera, nggak ada ini, bedanya itu. Tahu nggak kita kan. tapi kita lebih apa namanya? Akan lebih membahas tentang tim nasional. Nggak harus timnas ya, bahas Ronaldo juga boleh gitu ya. Tim nasional tuh lucu. Ini Saya suka bahas friendly apa namanya? Match besar nih. Ya bisa dibilang kan besar lah. ini timnas. Banyak kan lah kita akan ketemu. Ya syukur-syukur kita lolos semifinal. Mungkin kita akan ketemu Malaysia. Iya kalau Malaysia lolos, kalau enggak Ya. Ya enggak. Malaysia lolos, Thailand, Vietnam, Indonesia. 4 kekuatannya kan pasti akan bertemu cuy. emang yakin, seyakin itu bisa Prediksi lolos. gua di grup A Myanmar akan beli perlawanan. Siapa ya prediksi siapa aja yang lolos Kalau dari di sampai semifinal? 4 tim ya. Berarti Yang pertama grup A Thailand dapat lolos. Thailand tadi main ya. main lawan Timor Leste 10-0. Thailand bandai Timor Leste 10-0. Terus Vietnam grup sama kita ya. Thailand yang akan lolos dari grup A itu kemungkinan, nah ini masih 50-50 antara Malaysia sama Myanmar. Kalau Malaysia mainnya Tadi dia 2-2 seri Malaysia, lawan Kamboja. oh berarti masih 50-50 Su. Ya kemungkinan besar. Myanmar pasti akan lawan itu. Myanmar,
prediksi gue itu sih antara Myanmar, Malaysia, Thailand udah pasti. Myanmar sama Malaysia itu dari grup A, terus dari grup B nya kalau kita konsisten kita akan lolos didampingi Vietnam. Vietnam ya. Cuman kita prediksi gua apalagi kita ada Filipina kan, prediksi gua kita akan mudah lawan Filipina Susah meskipun gitu, ya meskipun kita dapat bantai dia 2-0 di GBK ronde 2 tapi ini kualitas pemain kan lain. Iya, Nah. itu pasti. Pesaing kita Filipina sama Vietnam, tapi sekarang tergantung yang mana sekarang lebih konsisten. Kalau menurut gua sih Vietnam akan lolos. Vietnam akan lolos. Vietnam akan juara grup. Juara grup. Nah, kalau menurut gua Tinggal runner-up-nya antara Indonesia sama Filipina. sama Filipina. Kalau menurut lu gimana nih? Kalau menurut lu nih? Kalau gue ya, gue sih berharap Grup A dulu. Grup A dulu. Nah, Gue berharapnya Malaysia lolos sih. Malaysia lolos. Iya, biar dia Otomatis kalau kita enggak, lolosnya sampai final sampai juara sih. Gue berharapnya Malaysia lolos sampai final terus juara. Nah, Kan biar dia bisa. berarti lu mau ruanin kita dong ini. Enggak, bukan masalah banget. Biar dia bisa sombong kan. Malaysia. Ya, biar dia bisa sombong. Anjay. Itu pastilah mereka juara nggak apa-apa gitu. Indonesia cukup semifinal pun Udah hitungannya bagus. udah ini ya. Tapi target kayak awal dibilang kan target kita bukan Piala AFF. Dengan syarat ya permainannya jelas bagus, Menghibur lah. walaupun kalah nggak masalah, cuma sampai semifinal menghibur gitu loh. Ada perlawanan walaupun kita pakai skuad muda, ada perlawanan lah. Tapi kalau misalnya juara ya Bonus lah. juara bonus. Kalau ngeliat squad sekarang ya buat AFF ya udah Apa si Under ya? Undercook. undercook lah. Belum matang gitu. Anjir. Belum matang, sekalinya matang gosong gitu. Overcook bro. Berarti prediksi lu kita lolos semifinal. Iya, lolos semifinal. Didampingi Vietnam, Filipina. Atau Vietnam akan tumbang di tangan Filipina ini. Tetap aja mental. Yang bicara itu sekarang mental. Karena mental Vietnam, Indonesia itu lolos semifinal. AFF itu kebanyakan gitu loh. Di atas kertas walaupun Filipina jago, tapi ya mental sekarang. Gitu. Mental yang berbicara guys. Mental yang berbicara. Apalagi ya Filipina, Vietnam, Indonesia, Thailand, terus Malaysia ini langganan dia semifinal. Kecuali di Asia ya, kalau Piala Asia ya nggak pernah lolos grup tuh Malaysia tuh. Iya. Malaysia, Thailand. Tapi di Piala AFF 2002 tahun lalu Vietnam juara. Thailand. Itu masih Pak Hangso ya. Pak Hangso. Tapi sekarang kan berbeda ya. Pak Hangso tuh bagus dia sebenarnya. Itu kalau misalnya masih ada zaman Sintayong tuh keren Pak Hangso. Pak Hangso kan pas lagi kita zaman-zamannya Zaman dia drop dilatih Simon McManamy. Simon McManamy hancur-hancurnya itu pas lagi PSSI yang mengalami dualisme. Ya. Itulah Berarti Vietnam lu pegang. Vietnam. Kita Vietnam, Indonesia, Vietnam grup B, Thailand. Thailand, Terus nggak tahu Thailand sama siapa dulu. Thailand, Malaysia, Oh iya, Thailand Malaysia otomatis. Thailand, Malaysia. Seandainya nih, Thailand, Malaysia, Indonesia, anggaplah Malaysia kayaknya susah kali juara grup. Berarti kita akan mengincar juara grup. Kemungkinan kalau prediksi gua, kalau kita bisa juara grup, kita akan lawan Malaysia sih. Bagus. Kita akan lawan Malaysia. Kalau bisa jangan ketemu Malaysia dah dengan squad AFF ya. Kalau bisa ketemu Thailand nggak masalah, kita kena bantai sih, itu nggak masalah. Tapi jangan ketemu Malaysia. Apa karena euforianya itu kita Bukan cok, musuh Malaysia itu vibe-nya tuh beda. kita boleh kalah dengan negara lain tapi tidak boleh kalah dengan Malaysia. Itu makanya jangan sampai ketemu Malaysia. Kalau
squad sekarang sih nggak memungkinkan juga tuh bisa menang lawan Malaysia. Berarti nanti di komen lagi cuy. Masa takut lawan Malaysia? Nggak apa-apa takut Takut lawan Malaysia. Piala AFF nggak apa-apa takut, yang penting nanti kan kalau di Piala Asia ketemu kan ya, kita bantai bisa-bisa kan? Kita beda level guys. Pemain kita lain. Kita itu ngapain ya, kasih dia AFF ya buat hiburan mereka itu yang nggak lolos ronde 3 kan. Iyalah, itu buat hiburan mereka aja kan, sakit hati kan nggak lolos, cuma di Indonesia yang lolos kan ya. Itulah, kita nggak perlu berkecil hati kalah ya, anggap aja buat hiburan mereka kan, biar rebutan tuh AFF juara kan. Ultras Malaya, dengarlah. Apa yang mau disombongin dia? Beda mentalnya negara jajahan sama negara apa namanya, negara apa namanya, Sensor janganlah. Sensor jangan. Pokoknya di lapangan. dengan negara giveaway. Beda kita kan. Pokoknya di lapangan kita hanya 90 menit, di luar tetap kawan. Iya, untuk supporter Thailand, Vietnam, Malaysia, Kamboja, Malaysia enggak, tetap aja Jangan kita lah. baku hantam gitu. Kita tetap saudara guys. Baku hantam gitu sama Malaysia. Ya di luar sepak bola kita saudara. Ya di luar sepak bola kita Nah, saudara. di sepak bola tetap baku hantam. Jangan Supporter. satu datang. Tapi kenapa men? Apa yang membedakan ketemu Thailand, supporter kita nih euforianya nggak lebih lah dibanding ketemu Thailand, ketemu Vietnam pun euforianya ya masih enggak, tapi saat ketemu Malaysia apa nih? Ya karena Apa kita yang jadi spesialnya? pertama karena kita serumpun pasti ada gengsi di situ di dalamnya. Itulah gengsi pertamanya. Jadi ya semakin panas karena adanya gengsi itu kan, kita serumpun kan, apalagi negaranya juga bertetanggaan dekat gitu. Jadi membuat suasana Itu panas. semakin panas ini. Apalagi sebelum match itu banyak kompor lah. Itu memang harus itu diperlukan dalam sepak bola itu coy. Biasa Seninya lah istilahnya ya. Iya lah. Bagi Indonesia kan tuh, kapan lagi kan kita baku hantam di luar kan. Jangan cuma di dalam negeri aja supporter tuh, tunjukin di luar. Cuma sama Malaysia aja ya, Malaysia aja, yang lain jangan. Tapi tetap respect guys. Ya tetap respect sama Respect. Harimau Malaya. Harimau Malaya. Respect. Cuman ya itu kalau disenggol ya Gak bisa tinggal diam. iyalah. Jiwa-jiwa baku hantam ya. Apa masih kayaknya ini masih terluka 2010 ini nih. 2010 enggak sih. Gue sebenarnya nonton ke 2010 final tuh. Di GBK. Gue ngikutin terus. Nonton GBK. Enggak live ya, maksudnya lewat TV ya nontonnya, enggak live. Nonton terus dia sebenarnya dari 2019, nonton terus bola itu ngikutin. Cuman ya itu lah, kalau GBK sih pas lagi di Malaysia sih nggak jelas tuh. Oh yang kita dibantai di Kanol dulu ya. Iya, ya tahu lah skandal sama juga pemain. Secara logika lu dapet walaupun menang AFF dapat hadiah lu nggak seberapa, ibaratkan gitu. Mending lu kalah dapat apa? Wah, akan muncul lagi nih guys. Iyalah, ibarat gitu kan, lu mikir lu udah iya ya, gue dapet piala doang, cuma dapat bonus berapa, nggak seberapa, mending gua ambil apa? Ketahuan. Iyalah, itulah mental Indonesia. Itu loh. Disogok sedikit. Nah, itu tetap harus dipertahankan. Jangan lah. Tapi sekarang udah makin maju men dengan Pak Erick Thohir,
federasi juga sudah semakin maju, pemain juga udah semakin maju, liga udah semakin membaik juga, meskipun belum sepenuhnya membaik liga. Nah, makanya penting ketua umum tuh harus ngerti bola, ya. Percuma Contohnya? ketua umum. Kayak Pak Erik. Ya kayak Pak Eri ngerti bola dia, apalagi manajemennya bagus. Pak Eri dulu pernah juga jadi CEO Inter Milan. ya Inter Milan, jadi dia udah punya pengalaman banyak lah, apalagi apa namanya, Experience lah, ya experience, Di terus bidang bola. relasinya juga banyak kan. sama orang-orang luar sana, jadi gampang. Makanya jangan heran kita naturalisasi gampang gitu, Karena bisa natural. cepet Ya, itu karena komunikasi itu ya. komunikasi. Nah, gue mau bahas nih, Cuk. Masa Bahrain akan away ke GBK. Gimana nih, Cuk? kalau feeling gue gak berani sih. Bahrain akan Supporternya, kalau supporternya gak berani sih kayak Indonesia. dari segi pemain. Kalau segi pemainnya ya tahu sendiri lah. Justru mereka semakin termotivasi sebenarnya kalau bisa ngalahin kita di GBK, dan semakin menjadi-jadi dia kalau misalkan bisa menang. mengalahkan kita. Iya. Tapi itu nggak gampang. Makanya gini, musuh klub Timur Tengah, negara Timur Tengah seperti Brunei, Qatar, gitu. Kita tuh harus pintar-pintar gitu. Kalau bisa kita banyak cetak gol, paham nggak? Cetak gol kayak kasus saya kemarin, kita cuma selisih 2-1. Mungkin yang dia nyamain kedudukan gampang. Waktu ditambahin, tak disenggol terus dapat penalti, gitu loh. Itu kan karena wasit juga. Itu makanya pemain kita terus pinter-pinter, kok nggak Timur Tengah nih, gua harus bisa banyak cetak gol nih, biar dia kalau misalnya dapat pelanggaran, dapat keuntungan, nggak kejar golnya gitu, paham nggak? Jadi insting dan Bukan insting, jadi pemain tuh sama ini harus tahu lah, teman-teman kita harus cetak gol gitu loh, harus cetak gol lebih. Kalau dia cetak 2, kita harus cetak 4, selisihnya 2 digit kalau bisa, paham nggak? Jadi ketika menit-menit akhir, menit krusial, kita aman gitu loh. Walaupun dia cetak gol kan minimal ada satu selisih lagi ya. Nah itu makanya kasusnya kemarin kan kita buang-buang peluang, sementara kita bisa cetak 4 gol itu. terakhir peluang dari Rafael Struijk. Itu makanya harus pinter lah, mau aman poin selisih 2 gol, jangan lu selisih cuma 1 gol terus bertahan. Sulit ya. Itu tolol sih, bukan sulitan, termasuk mindset goblok sih. Makanya benar kata Coach Jasmine kan, dia bilang musuh golin 2 gol, kita ngolin 3 gol, walaupun At least kita menang, Cuk. terus menang, yang penting kan gol. Defisit golnya Mau kita kebobolan 5 gol, yang penting kita gol, ya. cetak 6 gol, itu lah makanya nggak masalah di belakang bapuk kena gol, yang penting kita menang, intinya dapat 3 poin, intinya kita dapat 3 poin gitu. Tapi masih banyak yang bilang Sintayong ini kalau di piala kualifikasi ronde 3 kemarin, pertandingan terakhir terutama lawan China, kita banyak experience-nya nih. Dan itu pun juga udah dikomentari sama Pak Erik, janganlah terlalu banyak experience, karena ini momen kita momen ini, cuy. Ngerti gak? Iya, paham. Momen kita ini Mendapatkan poin 3 ya. Sebenarnya targetnya kan lawan Bahrain kita dapat poin 3, lawan Cina kita dapat poin 3. Jadi 3 poin 3 sih sebenarnya. Kita ketemu China, Bahrain tuh udah masing-masing dapat 6 poin, jadi 12 poin tuh udah terkumpul harusnya. ya, harusnya targetnya tuh. Cuman ya gara-gara kemarin semua banyak semua bingung kan, pandit semua bingung kok kayak gini gitu loh. Apa karena ekspektasi supporter terlalu tinggi, man? Bukan ekspektasi, emang Kita kan banyak supporter kita berekspektasi tinggi nih, Man, setelah kita menang lawan Saudi. sebenarnya kita bisa ngalahin Ekspektasi. Cina,
Iya bisa. Kita bisa ngalahin Cina, bukan ekspektasi kita sebenarnya bisa ngalahin Cina dengan Bahrain full itu kita squad. bisa ngalahin ya. Bahkan pemain kita gak ada yang cedera, kecuali ada yang cedera. Paham nggak? Salah satu pemain kunci cedera ini ya. Tom Hay bisa-bisanya dimasukin ya ke babak kedua. Babak kedua. Nggak logis cara pikirnya. Kita kalau mau lawan, misalkan mau lawan sekelas Jepang lah, kita mau otomatis di atas kertas Jepang pasti menang kan, kita simpen pemain inti kita buat istirahat, buat laga selanjutnya bisa lawan Arab, lawan Bahrain, itu masih masuk akal. Tapi lo lawan Cina, Tomai dimasukin babak kedua, giliran udah kebobolan 2-0 baru aja. Nggak logis gitu loh. Dilihat dari situnya itu nggak logis. Ibaratnya lu ada kesempatan nih, bisa dapat 3 poin nih. Di atas kertas musuh Bahrain, musuh Cina. Kalau kita pertama lihat musuh Arab Saudi, Australia, Jepang udah berat. Ya kelasnya udah naik. Iya, minimal paling bagus Sarida kan. Pas sebelum lawan Cina tuh. Kan sebenarnya itu udah bagus. Kenapa? Maksudnya kenapa lu sia-siain gitu kesempatan lu bisa dapatkan 3 poin Poin ya di Cina. dengan Ya. full squad, harusnya full squad Di kan? China. Harusnya gitu. Harusnya nggak ada eksperimen lagi gitu. Iya, gue nggak tahu deh kenapa itu Tasu Tayo diancam dibunuh kan, atau di sana atau gimana tiba-tiba. Soalnya aneh cok, anehnya di situ tuh. Sintayong, makanya Sintayong sebenarnya kalau gue berarti nggak cocok sih ngelatih Indonesia kalau dengan full squadnya sekarang tuh nggak cocok dia. Dia ngelatih U22 nggak masalah, U23 nggak masalah. Karena levelnya masih gini ya. Iya, gitu loh. Nah cocok, makanya kemarin menang 2-0 lawan itu ya benar-benar dirubah taktiknya dia. Nah kalau menurut lu lawan Arab Saudi kita menang oke atau gimana? Bukan menang oke, emang dari dirubah. sistem yang udah jelas. Sistemnya dari formasi aja benar sama 3-4-3. Cuman Sistem permainannya kita balance back pas. sayap kanan kiri berani maju, berani bantu serangan gitu loh. Sebelumnya kan enggak. Dan Marcelo bagus, dia ditarik di pivot di belakang dua striker. Itu sebelumnya kan dipasang di pinggir, Ya Marcelo di kanan kan. lebih ke asli lebih ke sayap ya. Makanya pemilihan Pemain strategi. iya kok posisi pemain kan harus Penting. diperhatikan lagi kan. Kayak misalkan si Eliano itu, jangan lu taruh di bek kanan. Orang selincah itu lu taruh di bek kanan dengan badan kecil, suruh body-bodyan sama wing lawannya Otomatis nggak ada. nggak masuk lah gitu loh. Tapi dengan squad yang ada, kalau masalah ronde 3 nih ya, menurut gua berat cuy. Peringkat 2 ini kayaknya gua lebih ke Australia. Gini, kalau kita menang besok lawan Australia itu Imbang lah. enggak imbang, harus menang. Kita pengen lolos grup 2, kita harus menang lawan Australia, Bahrain, Cina. Udah, kuncinya cuma itu, kita ngalahin Australia, Bahrain, Cina, harus menang 3-nya ini. Musuh Jepang nggak dihitung. Otomatis berapa poin ya? Sekarang udah 6 poin. 6, berarti tambah 3-3 9, 15 poin. Sekitar 15 poin, berarti otomatis udah lolos kan? Lolos, kita menang lawan itu lolos, menang lawan Australia, Bahrain, Cina lolos. Paham nggak? Gitu. Manja sampai lawan Australia kita sering Kalau seri berarti hitung-hitungan, ya. bisa hitung-hitungan lawan hitung-hitungan Australia, defisit gol kan. Kita defisit gol aja kalah lawan Australia, makanya kita defisit gol kita cuma minus berapa, minus 3 apa minus 2 kan? Gara-gara kebanyakan seri itu skala lawan Cina itu. Berarti dengan squad yang ada, kalau ke depannya nggak ada eksperimen lagi dari Sintayong, berarti kita optimis peringkat 2 ya? Ya lolos. Lawan Australia, intinya tuh Australia 3 poin, Bahrain 3 poin, Cina 3 poin, Jepang udah dihitung.
Jepang berat sih kayaknya ya. Jepang jangan Kita dihitung. main di Australia pun jangan dihitung. Itu udah lolos kita. Lawan 3 itu. Australia jangan seri. Jangan sampai seri kita. Kalau bisa menang. kalau seri makin berat ya. Berat. Kita otomatis langsung lolos yang itu. Kita satu bersih 3 pertandingan itu. Kalau prediksi itu berapa persen ya? Artinya Intinya gini, kalau prediksi gua belum ini, cuman kita lihat aja nanti pas lawan Australia gimana. Kalau Australia gimana? Kalau kita bisa menang, ya nanti mau China apa? Bahrain kita udah kantongin lah itu ya. Harus itu, harus. Karena udah ada Kevin Dix, nanti bakalan full squad itu. Rafael Romeni, Oleh Romeni. Romeni. Pak Erik, tolong dipercepat. Oleh Romeni. Itu dia. Pemain bagus. Sebenarnya wingback kita tuh stresnya bagus ya, Kevin di ada Vergo, Mila itu on point terus. Mengatom. Nah, sebenarnya variasi permainan ini lebih banyak jadinya dengan pemain-pemain yang ada dengan kualitas grade A ya dibilang kan. Sintayong ini harusnya lebih gampang Cuk, memformulasikan, artinya nggak harus 3-4-3 lah, dengan pemain yang ada dengan kapasitas harusnya bisa lebih bervariasi lah, nggak hanya mengandalkan 3-4-3 di setiap Ada pertandingan. sih, Theo kan ini strategi coba dia. Makanya kenapa dia pakai 3-4-3 terus? Ini strategi gitu loh, paham nggak? Iya, ini strategi. Ya, padahal pemain kita ya lengkap, bahkan ada beberapa pemain yang bisa di beberapa posisi kan gitu. Namanya Sintayong itu di strategi dia, jadi strategi. Tapi kalau dari segi kualitas pemain kita udah oke ya. Oh, oke. Artinya sebenarnya bisa ngimbangin lah sekelas. Bisa Bahkan bahkan Jepang pun bisa kita imbangin nanti Sebenarnya. misalnya full squad itu ya. Kita kelemahannya sebenarnya kan di penyerangan. ya di striker kita masih unggul. Nah di penyerangan. Rafa kadang-kadang angin-anginan nih Cuk. Kenapa jangan terlalu berharap banyak? Kenapa dia dipasang Sintayong? Karena cuma itu. Gua ngebantu. Membuka ruang. Iya, teman-teman lain buka ruang gitu loh. Tugasnya Rafa sebenarnya cuma itu dia. Enggak, berarti bukan Rafa ini bukan sosok goal getter tuh, Bukan bukan. itu bukan. Justru Ratmangun. Lebih ke goal getter Iya. Karena fisik ada, dia body ada dia. sprint juga pas. Sprint ada. Gitu. Makanya Marcelo kemarin hoki banget dia dipasang ini. Karena setiap Rafael Ratmangun udah depan gawang dia pasti di tengah-tengah sini kan. Lebih ke mobile ya Cuk. Kan ke mobil dia jadi posisinya di tengah. Zaman Messi dulu dia, Fazlan dia di belakang striker dia. Ya ya. Cuma pas lagi serangan depan gawang, mau bola udah kelewat, Rafael udah narik pemain lawan, muncul lah si Marcelo dulu muncul di belakang. Makanya golnya kan kayak gitu terus. Yang gol pertama kan dari Ratmangun kan di tengah-tengah tuh pas depan gawang itu, pemain yang udah ketarik sama strike dia dapat bola, itulah makanya. Berarti kalau kita sebagus main lawan Arab Saudi dengan komposisi dengan tambahan pemain nantinya, udah lagi berapa pemain yang akan bergabung dengan komposisi pemain yang pas, lengkap, dan dengan permainan atraktif kayak kita lawan Arab Saudi, tampaknya hasil imbang di Sydney nanti bukan hal yang mustahil, cuma kan menang pun masih ada harapan nih kalau kita konsisten kayak lawan Arab Saudi. Artinya kalau nggak ada perubahan nih Ya di atas kertas kita masih bisa sebenarnya lah ya. menang, bisa, bukan bisa, emang bisa menang kita tuh, menang kita harusnya tuh lawan Australia nanti. Kita cuma kehilangan siapa sih? Cuman Abner bisa diganti Mes kan? Mes Ya, juga. ya Messi kan masuk. Iya kan, sama itu
harusnya kan. Pertambah lagi Kevin juga udah pulih cedera, semoga aja pas lagi kita udah mulai masuk kualifikasi lagi lanjutan gak ada yang cedera gitu. Fix semua kan. Iya. Yang ngeri itu kalau udah Tommy cedera itu ngeri, Otomatis kreativitas di tengah ini hilang tuh. hilang. Sama kayak lawan China kan. Iya. Jangan kan cedera dia masuk di babak kedua pun di babak pertama kreativitas nggak ada kita sama sekali. Malah kita yang ditekan habis-habisan. Tengah kita mati, nggak ada kontrol bola, nggak ada passing, Cina tuh balance di tengah nggak ada. iya. Jadi kalau Cina ya boleh pertama kesalahan pemain, terus Strategi juga. ya kesalahan pemain, intinya di kesalahan pemain sama serangan balik counter kan, miss ke ketinggalan. Ya kita kalau Iya. salah antisipasi ya. Miskomunikasi di situ. Makanya besok lawan Cina gue yakin tuh menang. Bahrain menang, Australia menang kalau gue lihat ya. Dari segi pemain yang ada kan. Dari Dari segi pemain yang ada, dari ini pasti kepercayaan diri ini setelah melawan Arab Saudi akan meningkat nih. iya soalnya kita punya kesempatan tuh. Dilihat dari itu kita punya kesempatan naik di posisi 2 gitu loh. Masalah gitu, kecuali kita belum nggak ada kesempatan, ya udah mainnya ya Anda mikir lagi ya setengah-setengah, ya udah main musuh ini Australia imbang nggak masalah, nanti kita yang bisa menempatin nomor 3 nomor 4 kan, lolos ronde 4. Tapi kesempatan buat langsung lolos ke Piala Dunia Berat kan? enggak, bukan berat, maksudnya sekarang nih kita bisa di urutan kedua dan bisa lolos langsung itu terbuka lebar gitu loh. Makanya itu buat motivasi, makanya gue bilang pasti kita bakal, kalau bisa ini pasti bakal menang kita dengan motivasi itu. Motivasi simpel itu udah terbuka nih, terbuka Iya. nih, lu bisa langsung lolos nih, masa udah mau habis-habisan sih, ibaratkan gitu. Siap tempur lah. Kalau Arab Saudi kan habis-habisan kita mau itu. Oke guys, kalau kita main seperti lawan Arab Saudi, gue yakin kita bisa curi poin di Australia. Pasti. Soalnya mereka juga pelatih baru gitu. Ya karena ada passingnya juga masih belum bagus kan. Pelatihnya belum bagus. Bisa kita ambil tuh. Apalagi itu ngeliatnya peluang kita terbuka gitu. Kalian lebar, semua tim terbuka peluangnya itu. Makanya kalau nggak habis-habisan, ada yang salah pelatih. Kembali ke pelatih lagi. Tayong out ya langsung itu. Sintayong. Tayong langsung out. Makanya Pak Erik benar harus keras. Makanya gue setuju tuh Pak Erik. Harus keras sama pelatih. Udah dikasih nih pemain-pemain bagus kan. Masa lu gak mau manfaatin? Gue udah berusaha tuh dengan koneksinya Pak Erik kan, bisa cepat merealisasi pemainnya di, bahkan Martin Pesaya tiba-tiba bisa masuk di main. Udah nge-blend sekali kan sama kita. Bukan nge-blend, dia bisa masuk main. Coba negara-negara lain, Malaysia ini Masih susah itu. paling nunggu berapa pertandingan baru bisa main. Itulah hebatnya Pak Erik, melobi-lobi. Itu yang gue maksud, lu udah dikasih mantap nih pemainnya, udah pemainnya udah bagus, tapi lu nggak bisa manfaatin itu, ya udah out aja udah gitu. Oke Cuk, kita punya waktu lagi kurang lebih lagi 2 menit lah. Harapan lu deh dari dulu. Harapan apa nih? Terutama untuk besok kita AFF, yang kedua kita akan bertemu di bulan Maret melawan tim-tim besar Bahrain, China, Australia. Harapan lu deh, harapan dulu 1 menit. Harapan gue Itu bisa nih. buat AFF dengan skuad yang ada nggak muluk-muluk, semifinal aja udah bagus. Kalau menurut gue semifinal aja udah bagus, yang penting permainannya juga menghibur, enak ditonton, nggak ngasal nendang, nggak ngasal passing gitu lah. Konsep strateginya
walaupun nggak juara juga nggak masalah sih AFF. Ya pakai jadi tolak ukur aja. Iya, enggak. Buat itu tuh buat persiapan nanti Piala Asia. Piala Asia. Piala Asia 20. Nah, udah itu buat tambah jam terbang juga buat mereka-mereka yang kurang jam terbang, nambah-nambah pengalaman. Kalau kualifikasi Piala Dunia, harapan gue ya kita lolos Piala Dunia. Itu harapan Itu harapan gue, soalnya catat guys. soalnya realistis aja ya, soalnya kita tuh punya kesempatan gitu loh, dan terbuka, kecuali nggak ada kesempatan kita di peringkat 2 baru kita ya udah lolos roda 4 nggak masalah, tapi kita ini masih terbuka gitu loh, dan Uang masih ada. peluang masih ada di depan mata gitu loh. Sekalinya kalah udah beres kita dari 3 itu, Australia, Bahrain, Cina. Kalau Jepang nggak usah dihitung, otomatis kalah kita. Iya. Nggak ada poin sama sekali lah. Dari Jepang jangan berharap poin kita. Dari Jepang jangan tiba-tiba di pertandingan terakhir Jepang mungkin kasih nama kita dikasih poin, nggak bakal. Jepang akan main nanti bisa. Itu negara dia, walaupun ini dia juga mikir ranking FIFA lah. Ya. Musuh Indonesia kalah, buset. Itu minusnya banyak gitu, bisa 25 itu. Nggak mungkin Ya. Jepang ngorbanin Poinnya hilang mungkin. lawan Indonesia. Logikanya gitu, dia bilang nanti kita dikasih hadiah sama Jepang. Udah nggak ada. Itu kita kemarin lawan Jepang aja, untung si ini nggak main, siapa namanya itu, siapa itu pemain dari Liga Spanyol tuh, Pak Jordi Amat. itu dia amat pemain Jepang. Oh pemain Jepang si Kubo. Kubo itu nggak main tuh dia. Hah? Mereka masih main 60% lah kekuatannya dia tuh kemarin itu. Coba dia full 100%, habis kita. Lebih banyak lagi. Oh, bisa. habis itu. Jelas habis itu. Makanya sama Jepang jangan terlalu berharap. Kita nggak bakal dapat poin di Jepang. Tapi tetap optimis ya. Optimisnya di 3 itu. Australia, Bahrain, Bahrain, Cina. China. Udah. Itu harus habis itu. Dapat benar-benar kita sapu bersih itu. 9 poin itu dari 3. Optimis kita dapat poin ya di Australia ini. Itu yang sampai seri itu lawan Australia atau lawan apa, apalagi kalah udah berat di ronde 4 juga berat. Ya. Semakin tinggi ronde Semakin berat. Persaingan akan semakin ketat. Ya, makanya kesempatan itu lah, kayak kita pas lagi berapa buat Olimpiade itu berat juga kan, kalah lawan Uzbekistan di 23. Oke guys, Udah guys, makanya kita istirahat. Besok kita akan review hasil pertandingan Indonesia Indonesia lawan Myanmar. ya. See you tomorrow.